waktunya kaum buruh tumpahkan aspirasi. Mengapa harus selalu demo dengan tuntutan tiap tahun yang nyaris persis pula? Apa ini cuma jadi ritual tahunan atau memang tidak pernah ada perubahan? Kita akan bahas bersama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea, dalam Satu Indonesia. Setiap tahun perhelatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei menyita perhatian publik. Bukan tanpa alasan, pasalnya para buruh dari berbagai wilayah dan serikat pekerja turun ke jalan. Salah satunya KSPSI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, salah satu organisasi buruh tertua dan terbesar di negeri ini. Andi Wea ialah pucuk pimpinan KSPSI yang mampu mempersatukan jutaan buruh dari berbagai wilayah. Tahun 2011 bersama pimpinan buruh lainnya, Presiden Buruh yang pernah menjadi Ketua Delegasi Indonesia pada sidang Organisasi Buruh Internasional ke-103 di Swiss ini berhasil mendesak pemerintah untuk mengesahkan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Nah, sebagai pemimpin serikat, saya kira dia merupakan salah satu pemimpin serikat pekerja yang berpengaruh di Indonesia ini, dan interaksinya dengan pemerintah maupun dengan serikat pekerja itu sama-sama bagusnya. Itu. Misalnya dengan pemerintah, ya dia bisa terus mencari titik temu lah antara pemerintah dengan gerakan serikat pekerja. Dengan serikat pekerja yang lain, dia juga terus bisa membangun hubungan dan membangun kerjasama. Saya kira baguslah peran dia selama ini. Meski juga sibuk mengemban amanah sebagai Komisaris Utama BUMN PTPP Pembangunan Perumahan, Andi tetap melakoni perannya menampung aspirasi para buruh di penjuru Nusantara. Baginya, kesejahteraan pekerja adalah salah satu bukti negara mensejahterakan rakyat. Nah, ini kalau di belakang kita lihat ramai sekali teman-teman pekerja. Ini buru-buru SPSI di Purwakarta ya. Purwakarta. Mereka seru berolahraga. Cuman kalau misalnya kita melihat perayaan May Day setiap 1 Mei, itu pasti di Jakarta penuh sama orang. Demo itu besar-besaran gitu kan, Pak. Tapi kayak gitu. Iya. Nah, ramainya berbeda. Kalau di Jakarta penuh banget sama orang dan demonstrasi, tapi setiap tahun pasti ada. Ya, pasti. Semua orang bertanya sih, Pak, kenapa harus demo sih, Pak? Pasti kita punya dasar, punya tuntutan, punya background kenapa kita harus turun. Buruh sekarang nggak bisa ayo kita demo, kita perintah demo dan mereka langsung nurut aja. Enggak, mereka tanya, kritis sekarang. Pak, kenapa demo? Apa dasarnya, kenapa harus kita jalan di Jakarta? Kenapa kita harus banyak pertanyaan? Jadi kalau orang menyampaikan, kok bisa Pak Andi bisa turun ratusan ribu, siapa yang membiayai? Saya katakan tidak ada yang bisa yang menyetir buruh, siapapun orangnya. Apakah itu masih efektif, masih didengar pemerintah? Tentu banyak hal yang kita harus lakukan, dialog sosial dengan pengusaha dan juga pemerintah, bersama-sama menyampaikan pemikiran. Tentu wartawan kan banyak juga, kok demo terus? Iya. Masih banyak proses yang kita lalui. Ada seminar, ada diklat, lalu ada diskusi panjang, lalu ada lagi kita bahas pendidikan advokasi tenaga kerja, banyak hal yang kita lakukan. Nah, kalau misalnya kita melihat tuntutannya, kayak dari tahun ke tahun sebetulnya sama aja, Pak. Soal upah, kemudian juga penghapusan outsourcing. Pak, kalau kita melihat ini, sebetulnya apakah selama ini memang tidak pernah ada progres? Pemerintah tidak bisa melakukan hal yang signifikan sampai tuntutannya itu lagi. Apa Tentu yang terjadi, tuntutan Pak? semua di dunia juga klasik, pasti soal kesejahteraan, karena itulah yang menyangkut nasib buruh. Ya, Pak, kalau dibandingkan di negara-negara ASEAN, kita sama Malaysia aja
masih di bawah gitu kan. Dengan Thailand masih di bawah. Bahkan masih di bawah Vietnam. Yang di bawah kita itu cuman Kamboja sama Laos. Dan Myanmar. Dan Myanmar. Kenapa bisa begitu ya Pak? Ya tentu itu yang harus kita kritisi terus kepada pemerintah. Bagaimana regulasi yang baik diciptakan untuk sinergi itu bisa berjalan dengan baik. Apa faktor atau kendala utamanya Pak? Menaikkan upah minimum buruh itu sepertinya berat. Nah ini yang memang kita harus perhatikan bagaimana pemerataan itu ada. Ya, tidak semua berangkat sama-sama ke Jawa. Tidak semua. Coba kita buka pelabuhan yang besar di Kalimantan. Kita buat pabrik di sana. Biar ada pemerataan. Di Sulawesi, di Nusa Tenggara Timur, misalnya kampung saya. Dan tentu kalau semua pemerataan sudah ada, ini akan memberdayakan ekonomi lebih baik lagi di seluruh masyarakat. Di mana ada industri, pasti pertumbuhan ekonomi akan sangat baik. Iya, iya. Nah, kalau melihat sosok Pak Andi ini kan presiden buruh, tapi juga komisaris utama BUMN. Kalau melihat kan ini buruh, tapi ada juga di sisi pemerintah gitu, seperti kontradiksi gitu loh. Ini sering membuat Pak Andi ada di posisi yang sulit nggak? Awal-awal sulit ya. Oh iya? Ya jelas awal-awal sangat sulit ya. Tapi kalau teman-teman mengatakan, kamu udah presiden komisaris BUMN, masih demo, tapi saya yakin apa yang saya lakukan adalah membela kebenaran. Yang saya lakukan adalah sesuatu yang saya yakini benar dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Apa sih Pak rasanya ketika harus berdemo, padahal sebagai komisaris utama BUMN ya, tapi yang didemo adalah presiden. Apa sih rasanya Pak? Saya mesti kasih tahu, kalau sebetulnya kalau presiden mau kan dia bisa menyampaikan, Mas, jangan demo terus dong, jangan demo terus. Ini begini, ini begini. Tapi beliau yakini bahwa saya tegak lurus, garis lurus untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dan buruh Indonesia. Sejauh mana sebenarnya presiden merespon aksi teman-teman buruh ini? Responnya bagus, respon bagus ketika saya bercerita bahwa apa saja sih Mas Andi yang menjadi kebutuhan buruh, saya sampaikan satu perumahan. Itu sangat berpengaruh terhadap gaji mereka. Mereka bayar kontrakan. Ada satu anggota saya di daerah Bekasi tinggal satu kamar bertujuh karena nggak mampu untuk beli rumah. Langsung beliau berpikir, oke, kalau gitu kita buat rumah untuk buruh. Yang dengan program 1 juta rumah yang kita sama-sama presiden di Ungaran tahun 2015. Setelah itu transportasi. Beliau punya pikiran, jangan sampai buruh kerja terlalu jauh dari tempat pabrik dia bekerja. Dan itu langkah yang baik. Bisa mengurangi ongkos perumahan dengan punya rumah sendiri. Mengurangi biaya transportasi dengan berlokasi sangat dekat dengan tempat usahanya. Dan juga kesehatan, yaitu dengan memaksimalkan pelayanan BPJS di tempatnya masing-masing. Nah, anggota KSPS ini kan jutaan Ya. di seluruh Indonesia. Nah, kalau melihat masa yang begitu banyak, kita tahu Pak Andi ini bukan kader parpol, Ya. tapi sangat dekat dengan orang-orang yang punya kepentingan politik. Gimana menjamin ada komitmen begitu untuk menjamin kalau KSPS ini kemudian tidak akan menjadi alat politik lah begitu singkatnya? Sampai hari ini saya bersyukur masih kita jaga SPSI, sebuah konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia pertama dan terbesar saat ini di Indonesia. Kita masih independen, masih dan terus akan sangat independen. Dan saya sampaikan walaupun saya punya background parpol PDI Perjuangan, teman-teman yang lain juga punya background parpol yang lain, buat kami adalah ini untuk merah putih, untuk kesejahteraan. Nah, karena berwarna pelangi seperti inilah tidak akan SPSI menjadi alat politik siapapun, karena berwarna, sangat pelangi. Nah, itu yang saya sampaikan. Ini yang menjaga kami akan tetap independen selamanya. Pak Andi, Ya. kita masih ingin berbicara soal kesejahteraan buruh. Kualitas sumber daya manusia di negara ini sebetulnya seperti apa sih Pak Andi? Ya tentu kita harus akui ya, karena juga kondisi ekonomi, masih banyak lulusan SD yang masih bekerja. Karena kita juga harus mengetahui susahnya usaha-usaha di tingkat di daerah-daerah. Tentu kita sama-sama memperbaiki bagaimana kualitas SDM ya, serikat buruh juga sekarang banyak diklat-diklat. Dan juga pemerintah membantu dengan membebaskan iuran dan juga membebaskan seluruh keperluan sekolah, dan itu langkah yang sangat baik buat saya. Pendidikan merupakan tiang utama untuk perekonomian di Indonesia. Kalau eranya kan sekarang MEA begitu kan, Ya. Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kalau melihat kondisi SDM kita yang seperti itu, MEA ini lebih bisa diartikan sebagai ancaman. Ada beberapa sektor tenaga kerja nggak bisa dimasuki oleh tenaga kerja asing. Oh, Kalau operator janganlah dimasuki oleh tenaga kerja asing. Tenaga agak kasar janganlah dimasuki. Tapi kalau untuk supervisi teknologi bisa. Tapi ada batasan waktunya. Supervisi
dan mereka hanya sekian tahun dan mereka harus kembali ke negaranya. Ada transfer teknologi, jangan juga bertahun-tahun terus ada di sini. Kita sering memberikan masukan, saya bicara dengan sahabat saya, Pak Hanif Dakiri, dengan teman-teman pimpinan buruh, agar tidak ada hal yang negatif dengan masuknya MEA di Indonesia. Jadi harus sama-sama antara buruh dan pemerintah bersama-sama. Harus ada sinergi di situ. Harus ya? ada sinergi di Betul. sini. Nah ini kalau misalnya melihat Pak Andi dengan begitu banyaknya tugas menjadi komisaris utama BUMN gitu kan. Biasanya kalau pengusaha tuh mendengar celotehan buruh tuh agak capek gitu. Tapi Pak Andi lebih memilih merangkul mereka. Jutaan sebanyak itu. Apa alasannya? Karena saya sangat menginginkan posisi ini. Menginginkan dalam artian dekat dengan mereka, membantu mereka yang kesulitan. Itu ukuran kebahagiaan buat saya. Jadi kalau orang nggak ingin posisi ini, ya tentu dia nggak akan nyaman. Jam 2 pagi ditelepon, selalu bertemu dengan masalah, harus siap bertemu dengan mereka kapanpun. Mbak Rama ikut saya ke beberapa daerah, beberapa hari terakhir ini kan ketemu dengan ratusan bahkan ribuan buruh. Saya punya anggota jutaan dari mulai ujung Aceh sampai Papua. Nah itu tentu membutuhkan bukan keikhlasan, semua pimpin buruh pasti ikhlas, tapi kita ingin kehadiran kita bisa bermanfaat buat orang banyak. Luar biasa. Sejak kapan? Jadi penasaran nih saya nih latihan Nembak nembaknya. mungkin udah hampir 20 tahun ya. Dari sekian banyak hobi, kenapa Pak Andi suka banget latihan nembak? Karena simpel, nggak terlalu lari-lari berkeringat segala macam, dan juga mengendalikan emosi. Ya pasti karena gini, kalau orang pegang senjata, pasti kan akan merasa dia memiliki segalanya lah. Di jalan atau di mana, karena itu butuh mental yang kuat, kemudian emosi yang baik. Nilai-nilai yang sangat diperlukan untuk Ya. orang yang mengemban amanah banyak sekali ya kan. Kayaknya nggak ada lagi komisaris utama BUMN yang semuda Pak Andi. Termuda berarti ya? Mudah. Amin, mudah-mudahan. Saat ini mungkin termudah. Iya kan, termuda kan. Kemudian menjadi presiden buruh waktu itu pertama kali di usia 36 tahun, betul? 36 tahun, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, sebuah konfederasi buruh yang terbesar di Indonesia, dan saya memimpin di usia 36 tahun. 36 tahun, artinya itu menjadi presiden buruh Termuda di dunia dong. Mudah-mudahan Termuda di dunia dong ada kayaknya. orang seperti itu ya. Dan sebelumnya saya juga menjadi ketua bisnis Koni Pusat di usia 24 tahun waktu itu. Jadi di Lembaga Olahraga Tertinggi Indonesia di tahun 2002-2003 saya menjadi salah satu ketua Koni Pusat. Dedikasi Pak Andi dalam berorganisasi luar biasa. Saya penasaran, dulu waktu kecil cita-citanya apa ya? Cita-citanya jadi politisi, karena ayahnya politisi, sering diajak ayah rapat, ketemu orang, kampanye, dan akhirnya menginspirasi saya bahwa ternyata melayani orang, bertemu dengan orang itu sesuatu yang membahagiakan. Ya. Bukan hanya kita hidup ini untuk mencari uang aja, enggak. Tapi bertemu dengan orang buat saya itu sebuah kebahagiaan. Mungkin ada sesuatu yang ada kaitannya dengan motivasi Pak Andi, kenapa dedikasinya pada buruh begitu tinggi. Boleh dikasih ke kita. Nah ini dia, saya mau perdengarkan sesuatu nih Pak Andi. Oke. Waduh, kalau dengar lagi itu mengingatkan saya pada ayah saya. Jadi Ini Ebit GAD, judulnya Titip Rindu Buat Ayah. Apa yang paling berkesan ketika lagu ini terdengar? Ingat ayah saya, Pak Yakub Ngoya, seorang guru politik, guru segalanya buat saya, dan memberikan pengalaman yang luar biasa buat anak-anaknya bahwa bekerja untuk orang banyak, mengabdi untuk rakyat itu yang terbaik buat kalian semua. Karena ayah saya berpesan tidak bisa memberikan harta yang banyak, tidak bisa ada warisan, nggak pernah yang namanya kita ngomong warisan apapun, karena ayah saya juga nggak punya warisan apapun, berdiri di atas kaki sendiri, dan selama kamu bisa menolong orang lain, kamu tolonglah orang lain. Ayah Anda kan pernah mengemban tugas sebagai Menteri Ya. Tenaga Kerjaan. Ya.
Nah, apa yang beliau katakan kepada Anda tentang pentingnya memperjuangkan buruh? Ayah saya itu berkarir dari paling bawah. Jadi mungkin Menteri Tenaga Kerja yang berkarir paling bawah ayah saya. Ketua Serikat Buruh dari tingkat pabrik, terus menanjak terus sampai akhirnya menjadi Ketua Umum KSPSI yang sekarang saya tempati, saya sebagai Presiden KSPSI, sampai akhirnya menjadi Menteri. Sebelum jadi Menteri jadi anggota DPR juga, menjadi pimpinan Komisi Tenaga Kerja di DPR. Jadi paripurna sekali ayah saya dan semua total untuk buruh dan rakyat. Ini ada satu hal lagi nih, Pak Andi. Banyak Yang banget. juga mau terima kasih Pak Rabi. Agak berat ini, kalau ini agak berat. Tapi monggo dibuka. Iya, agak berat ya. Tapi juga ada hubungannya dengan ayahanda. Waduh, luar biasa. Boleh ditunjukin? Ya, Aku ya, pegang ya. tutupnya. Ya. Ini beras. Pak Andi sebagai seorang yang sangat rendah hati, sangat supel, dan kalau kita ngobrol itu seringnya yang ada dalam pikirannya selalu buruh, badan agak besar, hati luar biasa besarnya. Ya, badan besar tapi energik dan punya sebuah leadership yang menurut saya bagus. Ini ada satu hal lagi nih, Pak Andi. Banyak Yang banget. juga mau terima kasih Pak Rabi. Agak berat ini, kalau ini agak berat. Tapi monggo dibuka. Iya, agak berat ya. Tapi juga ada hubungannya dengan ayahanda. Waduh, luar biasa. Boleh ditunjukin? Ya, Aku ya, pegang ya. tutupnya. Ini keluar. beras. Beras ya. Ini beras, saya ingat sekali waktu kecil saya umur 10 tahun. Jadi ketika itu ada orang minta bantuan ke rumah, datang dan beliau tidak punya apa-apa lagi dan akhirnya beras inilah yang diberikan kepada orang itu. Lalu Karena nggak ada apa-apa lagi. karena nggak ada apa-apa, karena Nggak ada saya uang. bantu, benar-benar nggak ada uangnya serius. Jadi kalau orang cerita mungkin dikira kayak bercanda itu. Jadi akhirnya beliau minta kita ke dapur ambil beras karena hati itu yang bisa beliau berikan kepada orang itu. Terus kita tanya, terus kita makan pakai apa? Kita masih bisa cari. Orang itu mungkin nggak bisa makan hari ini. Nah itu yang buat saya memberikan dari yang apa yang dia punya itu. Dan itu luar biasa. Sampai ini saya cerita ke anak saya, cucu-cucu ayah saya bahwa ini contoh yang sangat luar biasa. Nggak berpikir untuk bagaimana mengumpulkan harta yang banyak waktu jadi menteri, jadi anggota DPR. Beliau menduduki jabatan di tahun 87. Anggota MPR RI, anggota DPR RI, bahkan sampai menteri tenaga kerja. Nah ini sekarang kita lakukan, anak-anaknya mencoba mendekati apa yang ayah saya lakukan. Tapi untuk menyamai, ayah saya udah sangat-sangat luar biasa, sulit untuk itu. Apa hal yang kemudian diterapkan juga dari yang ayahanda lakukan ke anak-anaknya, kemudian juga Pak Andi terapkan ke anak-anak? Saya memiliki putra satu, Evan, anak tunggal yang mudah-mudahan akan sama dengan ayahnya, dengan kakeknya, bahwa merakyat, bisa dekat dengan siapapun, dan juga didukung oleh istri yang mau mengerti. Karena kalau keluarga tidak mau mengerti, tentu untuk sebuah perjalanan seorang politisi akan sangat berat. Tentunya mereka mengerti pulangnya jam 3 pagi, jam 4 pagi. Karena kalau enggak bisa berantem tiap hari. Pernah dapat protes nggak dari anak misalnya? Ya, karena itu saya maksimalkan di weekend, selalu sama keluarga, sama anak, antar kemanapun dia mau. Dan setiap pagi, saya ngantar anak saya sekolah dari mulai pragrupp sampai kelas 3 SMP sekarang. Mengantar sendiri, tanpa supir, tanpa siapapun, saya nyetir sendiri, bahkan kadang naik motor, sampai sekolah. Dan itu saya terapkan, saya melihat ayah saya, sosok ayah saya di tengah kesibukan sebagai anggota dewan. Beliau ngantar anaknya les, ngantar anak sekolah, jemput saya sekolah, dan itu saya terapkan untuk mendidik anak saya. Tapi di tengah era globalisasi yang sekarang, kemudian persaingan tenaga kerja yang sudah makin global juga gitu, apa bekal yang harus dimiliki oleh generasi muda supaya mereka juga tetap unggul gitu? Satu, percaya diri, karena keterbukaan ini nggak bisa kita hindari. Karena dunia semakin maju, semua hubungan ekonomi dagang juga semakin terbuka, dan kita nggak bisa lari dari hal itu. Dan jangan pantang menyerah gitu. Dan kalau orang bilang saya meraih di usia 41 tahun sudah di ujung karir katanya, tapi saya masih belum puas, masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan, yaitu mengabdi dengan masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat lebih luas lagi dalam posisi apapun. Jadi jangan pernah menyerah dalam satu posisi, harus yakin bahwa pasti akan ada masa depan yang lebih baik lagi ke depan kalau kita kerja keras.
Ukuran kebahagiaan ketika kita bisa bermanfaat dan kita bisa membantu orang lain. Itu ukuran keberhasilan yang luar biasa. Itu luar biasa. Terima kasih banyak Pak Terima kasih. Andi sudah Selamat pagi. hadir di Satu Indonesia. Kira-kira siapa lagi tokoh inspirasional yang kita hadirkan dalam program ini? Saksikan terus Satu Indonesia minggu depan. Saya Rahma Haji Digdia. Sampai jumpa.